Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kembali di pembelajaran kita, yaitu pelajaran pemrograman web mobile. Jadi materi kita hari ini adalah HTML text formatting. Seperti apa HTML text formatting? Simak video berikut. Baik, seperti di intro tadi kita sudah menyampaikan bahwa materi kita hari ini mengenai HTML text formatting masih rangkaian dari pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah membahas tentang dasar HTML, bagaimana tata cara pembuatan sebuah struktur halaman web sederhana dengan menggunakan tag HTML yang sederhana. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk pokok bahasan HTML-nya. Text formatting. Ya, di HTML ini mengandung beberapa bahasan mengenai masalah formatting teks ini. Mungkin kita sudah pernah dengar sebelumnya. Di awal saya sudah pernah mengajarkan ada tag namanya B. Tag B ini fungsinya adalah untuk menebalkan tulisan. Sebenarnya kalau dipikir, tag B dan ini sudah pernah kita dapatkan kalau di Word ya, B bold ya. Nah, ini kita mau implementasikan ke dalam bentuk bahasa HTML. Selanjutnya tagnya adalah strong ya. Tag strong ini fungsinya sama dengan bold, cuman strong di sini tebalnya biasa-biasa saja. Beda ketika kita menambahkan kata B di situ berarti tebalnya agak tebal sedikit. Selanjutnya ada EM. EM itu kepanjangan dari emphasis. Emphasize ya, emphasize. Teks tadi I itu italic. dua tag ini merupakan kedua-duanya meminta supaya tulisan itu agak miring ya, italic seperti yang kita kalau lihat di Word dia akan miring tulisannya. Sama juga dengan emphasize. Tinggal bagaimana nanti caranya kita membedakan. Nah, sebenarnya susah tuh membahasakan karena kalau ketika kalian melihat mungkin sudah ngerti maksudnya. Sama juga dengan strong dengan yang B tadi itu. Ada tebalnya agak tebal, ada yang tebalnya biasa-biasa saja. Sama juga dengan ini. Emphasize ini agak miringnya tidak terlalu miring sekali tulisannya, beda dengan italic. Selanjutnya ada mark. Mark itu kalau di dalam bahasa Indonesia artinya menandai. Kalau ada yang pernah di sini menuliskan sesuatu kemudian di stabilo tulisan, nah, seperti itu maksudnya mark ya, menandai. Kemudian ada small. Berarti dari kata small, small itu artinya kecil. Berarti nanti teksnya agak kecil. Ya, agak kecil. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya kalau kita mau membuat headingnya? Headingnya H1, H2 dan seterusnya dengan small. Small ini hanya menurunkan satu tingkatan besarnya suatu huruf ya, agak kecil sedikit. Kemudian ada del. Ya, del ini kayak semacam bagaimana biasanya kalau kita lagi nulis. Kemudian kita tidak mau menghapusnya, cuma mencoretnya saja ya. Kira-kira seperti itu fungsi del. Kalau insert text ini menandakan bahwa kita sedang menginsert atau memasukkan sebuah tulisan ke dalam suatu kalimat misalnya. Kemudian subscribe text ini artinya kalau kita biasa menuliskan sebuah tulisan yang mau dikasih kecil ke bawah. Biasanya ini berkaitan dengan kalau kita membuat rumus ya, rumus kimia H2O misalnya. Jadi duanya itu akan kecil. Nah, beda dengan superscript ya. Kalau superscript ini huruf kecilnya itu di atas, misalnya O2. O-nya kan besar, 2-nya kecil tapi posisinya di atas. Kira-kira seperti itu fungsinya. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan.
di awal. Lebih jelasnya kita mau jelaskan lebih terinci. Baik, tadi saya sudah katakan bold ini membuat tulisan menjadi tebal. Jadi kalau kita cara menandai tebalnya tulisan, tag B-nya ini ditaruh di depan dan ditutup dengan tag B-nya di akhir tulisan. Maka tulisannya akan tebal. Berikutnya tag strong, kuat. Strong itu kan kuat. Ini mirip dengan tag B fungsinya. Ya, nanti lihat sendirilah apa perbedaannya strong dengan bold ini. Selanjutnya italic. Ya, ini juga sama fungsinya. Kasih miring tulisan. Cuman kalau mendefinisikan teks yang dimiringkan itu penekanannya yang lebih ditekankan sebenarnya. Ya, kalau seperti itu untuk tag I-nya. Tapi mungkin tadi saya sudah sampaikan bahwa lebih jelasnya kalau kita sendiri mempraktekkan kira-kira kalau I-nya ditaruh seperti ini, di bawahnya lagi M, apa beda tulisan tag I dengan EM ya. Nah, ini sudah jelaskan bahwa mendefinisikan teks M mendefinisikan teks yang ditekankan. Konten di dalamnya biasanya ditampilkan dalam huruf miring. Ya, sama juga dengan I. Small, tadi saya sudah katakan hurufnya agak lebih kecil. Sementara mark ya. Jadi kayak tadi saya katakan tulisan kayak seperti kita stabilo. Misalnya jangan lupa kumpul tugasnya besok pagi jam 7, berarti kita tandai marknya. Jadi kita stabilo ceritanya. Tulisannya besok pagi jam 7. Nah, seperti itu. Del. Jadi misalnya kalau kita ingin menghapus sebuah tulisan, akan ada tanda bahwa tulisan tersebut dihapus. Jadi misalnya ada tulisan warna favorit saya biru, maka tulisan biru nanti akan tercoret, maka yang merahnya tidak tercoret. Kira-kira seperti itu. Ya, kemudian elemen insert ya, digunakan untuk memasukkan sesuatu ke dalam dokumen. Ya, biasanya nanti kalau browser yang kita miliki itu menggarisbawahi teks yang disisip. Jadi misalnya kita mau sisip ini merah, nanti akan dijelaskan bahwa yang merah yang akan ditandai. Kayak kita buat underscore ya, underscore disisipkan bahwa ini tulisan yang mau saya tekankan untuk tulisan saya ya. Kemudian sub tadi saya sudah sampaikan bahwa tulisan itu berupa karakter yang kecil yang nanti ditaruh di belakang atau di depan sebuah huruf. Misalnya tulisan H2O. Pastinya kan duanya kecil di antara H dengan O-nya. Maka penggunaan tag sub ini ditaruh di antara H dan O. Contoh ini adalah ada subs. Berarti nanti akan mengecil tulisannya di antara dua tulisan ini. Ya, sub dengan sub. Ya. Superscript ini kalau yang tadi di bawah ini posisinya di atas. Semacam semacam kalau kita mau buat pangkat pangkat 1 dan seterusnya itu bagusnya kita gunakan pakai ini. Kira-kira seperti itu. Tugas kalian adalah membuat sebuah halaman web yang menampilkan semua fungsi teks formatting tadi yang saya sudah sebutkan. Nah, otomatis tentunya kita harus membuat atau mendefinisikan dulu struktur HTML-nya. Dimulai dari HTML, baru head, pasangkan title kalau perlu, kemudian tutup head, baru kemudian masukkan body, tag body. Baru yang tadi yang saya minta, teks formattingnya dimasukkan, baru ditutup body, baru ditutup HTML. Kira-kira seperti itu yang saya minta ke kalian. Saya rasa cukup apa yang saya terangkan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.